Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Renungan hari ini berjudul Allah mengirimkan ngengat, ditulis oleh Adam R. Holz. Putri saya menjerit, "Ayah, cepat ke sini." Saya tahu apa yang mengganggunya. Seekor ngengat. Karena setiap musim semi tiba, rombongan serangga berdebu ini berimigrasi dari dataran Nebraska ke daerah pegunungan Colorado, tempat mereka menikmati musim panas. Jadi setiap tahun kami harus siap menyambut kedatangan mereka, dan tahun ini keadaannya amat buruk. Bagi manusia, ngengat adalah hama yang tidak diinginkan, yang seringkali terbang ke wajah kita. Akan tetapi bagi burung ini adalah pesta. Setelah mencari tahu sedikit, saya menjadi paham bahwa ngengat memberikan nutrisi yang luar biasa bagi burung layang-layang di daerah ini. Meski sangat mengganggu, ngengat-ngengat itu bagaikan mana bagi burung. Dan saya tidak tahu apakah di Israel terjadi migrasi ngengat pada masa Yesus hidup. Namun Kristus menyebutkan tentang pemeliharaan Allah atas burung-burung di sana dengan mengatakan dalam khotbah di bukit, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-26.
Jadi sekarang saya memandang Gengat dari sudut pandang yang berbeda. Gengat bukanlah hama yang kotor, melainkan makhluk bersayap yang mengingatkan kita pada pemeliharaan Allah atas ciptaannya. Dan sebagai bukti hidup dari pemeliharaannya atas diri saya juga. Karena jika Allah memelihara burung layang-layang dengan begitu berlimpah, bukankah lebih berlimpah lagi pemeliharaannya atas diri saya dan juga Anda? Sahabat ODB, bagaimana Anda dapat melihat pemeliharaan Allah atas ciptaannya di tempat Anda tinggal? Lalu bagaimana hal itu menjadi pengingat akan pemeliharaannya atas diri Anda juga? Mari kita berdoa. Ya Bapa, keindahan pemeliharaanmu selalu nyata bagiku. Terima kasih atas berlimpahnya alam ciptaanmu. Mampukanlah aku Tuhan untuk melihat karya tanganmu agar aku selalu mengingat kebaikanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silahkan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati.